Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di Kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini saya akan bahas menjelang pra-peradilan hari Senin tanggal 11. Apa yang akan terjadi nanti di sana? Setelah kita dengar dari press conference dari Polda Jabar, kemudian juga adanya informasi dari Kejati, eh, Jawa Barat bahwa berkas yang disampaikan oleh penyidik ke kejaksaan di P18 kan, artinya ada uh, kurangnya apa namanya uh, belum lengkap penyelidikan. Nah kalau misalkan seperti itu, nanti walaupun memang kita tidak tahu isi apa kelengkapan yang belum dipenuhinya, kita masih menunggu kelengkapan apa itu, ya, dari pihak kejaksaan ke pihak penyidik. Belum lengkapnya di mana? Apakah di administrasi, ataukah ada hal-hal lain, ataukah ada alat bukti yang kurang? Kita belum tahu ini semua. Maka nanti kita akan lihat pada saat pra peradilan nanti yang diajukan oleh kuasa hukum Bapak Rahman Hidayat, sehubungan 3 kliennya Ibu Mimin, Abi dan Arigi, diajukan kepada proses pra peradilan. Dan di sana perihalnya adalah masalah keabsahan sahnya ditersangkakannya kliennya. Atas dasar apa ditersangkakan kliennya seperti itu. Tentu ini menarik sekali. Ya, ini yang kita akan tunggu-tunggu. Karena waktu itu saya sempat bertanya kepada Bapak Rahman Hidayat di sela-sela pra-peradilan minggu kemarin yang tidak jadi. Saya sempat menanyakan bahwa apa materinya, dan yang ditunggu-tunggu adalah Pak Rahman Hidayat menunggu bukti apa yang akan disampaikan oleh penyidik terhadap kliennya yang ditersangkakan seperti itu. Tentu dari pihak penyidik, ini akan menjawab pertanyaan ini semua, ya, atau gugatan daripada Pak Rahman Hidayat, kuasa hukum ketiga kliennya, adalah kira-kira bukti apa yang akan disampaikan oleh pihak penyidik. Sementara kita lihat kemarin bahwa berkas-berkas yang disampaikan oleh penyidik di P18 kan, ya, di P18 kan. Nah, ini apa yang kurang lengkap di P18 ini? Apakah nanti akan berhubungan dengan masalah peradilan nanti yang akan digelar di tanggal 11 Desember hari Senin? Tentu ini akan menarik. Kita semua akan menunggu apa yang akan terjadi di tanggal 11 nanti. Karena apa? Kalau misalkan kemarin P21 berkas, itu tidak akan jadi masalah. Tetapi ini masih P18. Walaupun sebagian masyarakat, sebagian ada informasi bahwa itu adalah prosesnya seperti itu. Alurnya P18, P19, P20. P18, P20, P19, P21. Kalau P20 kan itu masa berakhir, ya. Nah, tentu ini juga kita menunggu kenapa alurnya adalah seperti itu. Kalau memang datanya sudah lengkap, sekali lagi saya bukan orang hukum, tetapi memang kita harus belajar dari orang hukum. Tetapi saya berpikirnya adalah secara orang awam. Kalau misalkan lengkap semuanya lengkap, tidak perlu ke P18, langsung P21. Semuanya lengkap, P21 langsung diterima berkasnya. Katakanlah kalau saya ngambil gambaran secara gamblangnya, misalkan nih, contoh, misalkan ada CCTV yang memperlihatkan pergerakan seseorang, misalkan katakanlah Ibu Mimin, Abi Arigi, misalkan contoh ini contoh aja. CCTV itu menuju pada saat Ibu Mimin dan tiga tersangka ini menuju ke TKP jam krusial. Nah, itu sudah tidak bisa dibantah. Itu suatu alat bukti yang sangat kuat. Dan itu kalau pada saat berkas dikirim ke kejaksaan, saya kira itu langsung P21. Karena sudah lengkap.
Ditambah dengan kesaksian Ramdhanu misalkan, seperti itu. Karena dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Nah permasalahannya sekarang P18 itu, kenapa harus ke P18 dulu? Sekali lagi ini pertanyaan dari seorang awam ya. Pertanyaan dari seorang awam. Saya tidak tahu bagaimana dari orang hukum untuk menjawab P18 ini. Waktu saya sempat bertanya masalah P18. Oh itu hal yang wajar. Hal yang biasa terjadi dan itu terjadi pada kasus Sambo juga. Seperti itu. Oke, kita paham. Berarti ada proses yang memang harus dilengkapi. Secara tidak langsung begitu. Ada proses memang yang harus dilengkapi. Lewat P18. Berarti kalau secara tidak langsung ada yang kurang lah ya. Ada yang kurang. Harus dilengkapi dulu. Prosesnya ke P18 dulu. Nah, coba saya berbicara lagi ke masalah nanti pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini nanti akan kita lihat bukti apa yang akan disampaikan oleh pihak penyidik kepada kejaksaan atau kepada hakim, ya, perkara yang digugat oleh kuasa hukum Bapak Rohman Hidayat selaku kuasa hukum dari ketiga tersangka. Nanti kalau kita mendapatkan informasi, misalkan sekali lagi bahwa disampaikan alat bukti oleh pihak penyidik, kemudian kita menunggu sekarang, menunggu apakah alat bukti itu bisa memenuhi syarat dari gugatan Bapak Rohman Hidayat mengenai alat bukti atau bukti-bukti yang akan disampaikan terhadap kliennya ditersangkakan. Kita tahu bahwa satu yaitu alat bukti kepada mereka adalah kesaksian Danu. Kesaksian Danu bahwa mereka ada di sana. Alat bukti apa lagi yang bisa menjerat mereka bahwa mereka memang ada di TKP? Data saintifik ini yang kita akan tunggu. Sementara kita tahu di press conference kemarin bahwa dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa ada alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa mereka ada di TKP. Ada di TKP. Dan itu sangat jelas disampaikan oleh Kabid Humas. Tapi memang selang satu hari dari situ, itu terjadi hari Rabu dan hari Kamisnya ada berita bahwa berkas P18. Nah ini masih kita butuh jawaban yang akurat dari pihak penyidik tentunya. Apa yang terjadi dengan P18 dan apa yang dikatakan di pers conference bahwa alat bukti sudah menunjukkan bahwa keberadaan mereka di TKP sudah sangat jelas. Kita tunggu nanti di pra-peradilan seperti apa yang akan diputuskan oleh pihak hakim, ya. Kemudian andaikan sekali lagi kita berandai-andai, misalkan pada saat pra-peradilan kemudian pra-peradilan dari Pak Rohman Hidayat selaku kuasa hukum ditolak, apa jadinya? Dan jika diterima, apa jadinya? Nah, ini yang kita tunggu nanti. Kira-kira apa yang akan terjadi di tanggal 11 pada saat proses pra-peradilan. Kita tunggu alat bukti apa yang akan disampaikan oleh pihak penyidik untuk ditersangkakannya ketiga tersangka Ibu Mimin, Abi, dan Ari. Ini menarik, sangat menarik, karena kalau tidak salah ini akan dihadiri oleh semua pihak. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.